Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Ayu Esa Nur Hikmah yang akan mengisi suara dalam pembahasan tujuan pembelajaran sebagai kompas emas dalam setiap proses mengajar. Di dalam pembahasan ini, apa aja yang bakalan kita bahas? Saksikan sampai akhir. Selamat menonton. Sebelum kita memasuki mengenai pembahasan yang akan kita bahas, aku memiliki pertanyaan untuk jadi awalan sebagai apa yang nantinya akan kita bahas. Pertanyaannya itu, pernahkah kamu merasakan murid tampak bingung setelah belajar? Pernah nggak? Kalau pernah merasakan, itu bisa jadi bukan karena materinya sulit, tapi karena tujuan pembelajarannya tidak jelas. Nah, makanya hari ini di dalam pembahasan video ini kita akan bahas apa itu tujuan pembelajaran, kenapa penting, dan bagaimana cara menyusunnya. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik mengenai hasil belajar yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar. Adapun landasan teori yang mendukung dari Robert Majors 1962 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran harus bersifat spesifik, dapat diamati, dan dapat diukur. Artinya, kita tidak cukup hanya berkata, siswa memahami materi, tapi harus dirumuskan dengan kata kerja yang konkret seperti menyebutkan atau menjelaskan. Dalam taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, kognitif, pengetahuan. Yang kedua, afektif, sikap. Dan yang ketiga, psikomotorik, keterampilan. Misalnya, daripada hanya menulis siswa mengerti energi, akan jauh lebih jelas kalau kita menyatakan siswa dapat menyebutkan 3 contoh energi terbarukan setelah pembelajaran selesai. Dengan merumuskan tujuan seperti ini, guru tahu arah pengajarannya dan siswa tahu apa yang harus mereka capai. Lanjut ke pembahasan yang kedua, mengapa kita perlu membuat tujuan pembelajaran? Tanpa tujuan, pengajaran bisa menjadi tidak terarah. Tujuan pembelajaran memberi arah bagi guru, mempermudah evaluasi, dan membantu siswa memahami harapan pembelajaran. Didukung dengan teori yang relevan dari John Biggers, Constructive Alignments menekankan pentingnya menyelaraskan tujuan, aktivitas pembelajaran, dan penilaian agar proses belajar menjadi bermakna. Lalu, Brunner 1966 menyatakan bahwa tujuan membantu membangun struktur kognitif siswa secara bertahap. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Gunakan prinsip SMART. Yang pertama, spesifik. Fokus pada satu kompetensi. Yang kedua, measurable. Terukur. Gunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan, mengidentifikasi, dan menganalisis. Lalu, yang ketiga, achievable, dapat dicapai sesuai tingkat perkembangan siswa. Lalu, relevan, terhubung dengan kebutuhan kurikulum. Lalu, yang terakhir ada time bound, batas waktu dapat dicapai dalam satu sesi atau pertemuan. Kita akan membahas mengenai studi kasus, pentingnya tujuan pembelajaran biologi SMA di Indonesia. Penelitian oleh Dini Nurrahmawati dari Universitas Negeri Jakarta yang dipublikasikan di Jurnal Biologi dan Pembelajaran mengkaji hubungan antara kejelasan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran biologi
siswa SMA di Indonesia. Temuan utama dari studi kasus ini yang pertama, pembelajaran yang merumuskan tujuan dengan jelas terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis siswa. Sebaliknya, ketika tujuan tidak dirumuskan atau disampaikan, proses belajar menjadi kurang terstruktur dan kurang fokus, sehingga kualitas hasil belajar menurun secara signifikan. Lalu, dampak pembelajaran tanpa tujuan jelas. Yang pertama, pembelajaran bersifat kebetulan, incidental learning, bukan hasil dari proses terencana. Yang kedua, siswa tidak memahami apa yang seharusnya dicapai selama pembelajaran. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam menilai efektivitas pengajaran karena tidak ada indikator tujuan yang jelas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus yang sudah kita bahas, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ketepatan perumusan dan penyampaian tujuan pembelajaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Tanpa itu, pembelajaran cenderung tidak terstruktur dan hasilnya tidak optimal. Kita sudah berada di akhir pembahasan di mana kita sudah mengulik tentang tujuan pembelajaran, lalu mengapa kita perlu membuat tujuan pembelajaran, lalu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, dan yang terakhir tadi kita bahas mengenai studi kasus pentingnya tujuan pembelajaran. Kali ini aku akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu, tujuan pembelajaran bukan hanya formalitas, ia adalah fondasi utama agar proses belajar mengarah pada hasil yang nyata. Yuk, mulai setiap rencana mengajar kita dengan tujuan yang jelas.